Mantap bener nih Bang Ali. Lagi kulineran sama si Neng Pipe. Nah ini dia Fems, ragam kuliner khas Betawi. Ada toge goreng, terus ada es yang legendaris, es selendang mayang. Lihat deh tampilannya begitu menggoda. Kayaknya suger banget deh. Jadi kepengen deh ah. Bang, bagi kerupuk lagi ngapa? Jangan perhitungan banget apa kau dagang bang. Iya. Ya, mau ngambil air dulu ya. Mau kemana? Mau ngambil air. Mau ambil air? Ya, dulu ya. Percaya sama saya? Udah ya, udah. Iya. Kalau ngeliat begini bersih kan enak ya. Namanya jualan biar kaki lima. Ya, Hah? satu toge goreng. Apaan bang? Toge goreng satu. Udah bikinin kan gula perbati nih. Udah betan ah. Sama. Waduh Fems, gak bener nih. Masa Bang Ali dikira jualan toge goreng? Udah bang, buatin aja bang. Orang lagi pada jualan. Jangan. Dah, dia lagi. Mau sampai kapan tuh si Pansip main kucing-kucingan? Fems, aduh, kalau ngeliat begini enak banget ya. Ini yang namanya kuliner di Jakarta kaya banget. Dari mulai yang namanya toge goreng asli Jakarta. Nyang ono juga selendang mayang asli Jakarta. Nyang ono mayang pakai selendang. Iya, ya. Pengen tahu bagaimana? Puterin Bang Joy. Iya Bang, langsung aja nih Joy puterin nih. Jangan kemana-mana Fems. Di akhir acara, Bang Ali dan Ragam Indonesia punya kejutan buat kalian loh. Fans, siapa nih yang gak kenal soto Betawi? Kuliner satu ini kayaknya udah beredar di seantero Nusantara ya. Nikmatnya juara. Langsung aja nih, kita menuju soto Betawi legenda di Jakarta. Warung tenda yang satu ini nih fans, warung soto Betawi Haji Oji di Pasar Baru. Cakep. Masih dipegang oleh generasi pertama, Bapak Haji Oji Rosadi. Soto Betawi yang satu ini udah eksis hampir setengah abad nih fans. Udah ada sejak tahun 80-an lalu. Mau sate kambing, soto ayam, atau soto mie juga ada kok fans. Tapi favoritnya ya udah pasti soto Betawi. Oh iya, diperkirakan sih fans, ada sekitar 50-an lebih jenis soto yang ada di negeri kita. Walaupun melimpah, ternyata soto aslinya ini bukan dari Nusantara. Sejarah soto ini dipercaya berasal dari Tiongkok. Masuk dan menyebarnya dari para pedagang Cina ke Nusantara, turut membawa racikan kulinernya, hingga berkembang selera dan kearifan lokal negara kita. Fans, memesan seperti soto Betawi di sini bisa bikin hilaf. Pilihan isiannya banyak banget nih, mulai dari babat, paru, urat, kaki, usus, kikil, sampai daging sapi semua ada di sini. Kalau bingung, mending pesan isian campur deh. Dalam sehari, ada sekitar 30 kg daging dan 70 liter kuah soto Betawi, nyaris ludes. Kuah soto di sini juga spesial, fams. Ada pilihan kuah soto bersantan dan pilihan kuah soto bening. Buat kamu yang menghindari kolesterol dari santan. Sebelum tenar dengan nama soto Betawi, di tanah Jakarta, menu ini hanya dikenal dengan nama soto aja nih, fams. Di era tahun 70-an, barulah nama soto Betawi mulai populer. Kuah soto Betawi ini biasanya dari campuran santan dan susu. Untuk soto Betawi di sini, kuah santannya gak pakai susu kok, fams. Kuah santan soto Betawi Haji Oji ini berwarna kuning kemerahan, memiliki cita rasa pedas, walau tanpa diberi tambahan sambal. Begitu pula dengan kuah soto yang tanpa santan, fams. Kenikmatannya gak kalah. Kuah beningnya justru terasa ringan menyegarkan. Fems, hajatan terbesar kota Jakarta ini kembali digelar tahun ini, Fems. Presiden Joko Widodo baru aja membuka Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2023 yang digelar di Kemayoran pada 14 Juni hingga 16 Juli 2023 ini. Pak Presiden bilang, gelaran ini untuk memperingati ulang tahun kota Jakarta. Ia pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada kota yang pernah ia pimpin. Dalam kesempatan ini, Pak Jokowi mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Fair yang sudah mencapai 54 tahun. Ia berharap perhelatan ini bisa mendorong perekonomian. Pekan Raya Jakarta pertama kali diselenggarakan pada tahun 1968 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kala itu, fans, Jakarta Fair dibuka oleh Presiden Soeharto secara simbolis dengan melepas burung merpati pos.
Tetapi, sebenarnya cikal bakal penyelenggaraan Jakarta Fair adalah Pasar Malam Gambir. Awalnya digelar sebagai perayaan Ratu Wilhelmina pada 31 Agustus 1898. Dan pada tahun 1992, acara PRJ dipindah dari Monas ke Kemayoran Jakarta Pusat agar mendapat lahan yang lebih luas. PRJ di Kemayoran sendiri digelar di area seluas 44 hektar, sedangkan di Monas hanya 7 hektar. Ajang tahunan ini memiliki daya tarik tersendiri dengan menyajikan acara hiburan berupa hiburan, diskon, dan promo produk-produk ternama. Hingga konser musik yang jadi ciri khas Jakarta Fair Kemayoran. Rame dan menghibur banget kan, fams? Ini dia, kuliner Kang Enden yang jadi bintang utama perhelatan Pekan Raya Jakarta tiap tahunnya. Ya, kerak telur. Ini sih udah jadi kuliner legendaris orang Betawi nih, fams. Nama kerak telur karena telur dimasak dengan campuran beras ketan yang udah direndam, kemudian dimasak menyerupai kerak deh. Sekilas bentuknya mirip dengan omelet, fams. Jadi jangan heran kalau sebagian orang menyebutnya dengan omelet khas Batavia. Sebenarnya, fams, makanan ini udah ada sejak zaman Belanda, tapi baru dikenal banyak orang sekitar tahun 70-an. Dulu, kerak telur ini mulai dijual secara massal di sekitar Tugu Monas tuh. Sejarahnya nih, fams, kerak telur tercipta secara nggak sengaja. Awalnya, kawanan orang Betawi yang tinggal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, mengolah kelapa untuk dimasak menjadi beragam makanan. Karena orang Belanda suka memasak omelet telur, akhirnya orang Betawi juga meniru dan memodifikasinya dengan tambahan serundeng kelapa. Hasilnya jelas enak, fams. Dulu kerak telur sempat jadi makanan kaum elit. Soalnya harga telur bebek dulu terbilang mahal dan gak semua orang bisa membelinya. Agar semua kalangan dapat menikmatinya, kerak telur dibagi menjadi dua jenis. Ada yang pakai telur bebek atau telur ayam. Dari segi rasa sih sama-sama enak, fams. Tapi aroma khas justru terdapat pada telur bebek. Pokoknya kagak ada duanya deh. Untuk menikmati jajanan khas Betawi ini, sekarang terbilang susah-susah gampang, fams. Dulu, kerak telur cuma bisa dinikmati setahun sekali, ketika acara ulang tahun Jakarta. Sejak ada perkampungan Betawi di kawasan Satu Babakan, kita udah bisa menikmati omelet khas Batavia kapanpun. Asik gak tuh? Soal harga, cukup terjangkau kok, fams. Cuma 15-20 ribu rupiah. Harga ini tergantung jenis telur yang dipakai. Cara bikinnya juga terbilang susah-susah gampang. Kuncinya ada pada beras ketan yang direndam selama semalaman agar teksturnya empuk. Masukkan beras ketan ke dalam wajan, fams. Lalu masak dengan bara. Kalau udah agak kering, tambahkan serundeng kelapa, ebi bubuk, garam, bawang goreng, dan telur bebek. Aduk-aduk hingga tercampur rata dan bentuk melingkar. Kalau udah setengah matang, wajan baru dibalik. Terus didiamkan sampai matang deh. Kalau udah matang, tinggal ditambahin serundeng kelapa dan bawang goreng di atasnya. Aromanya enak, fams. Siapa nih yang mau coba? Fams, ada lagi nih tempat hangout baru nih, fams, di ibu kota. Tempatnya asik, estetik, edukatif, dan pastinya gratis. Ini dia Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Woohoo! Taman kota yang satu ini selalu ramai banget dipadati pengunjung. Taman ini terletak di sekitar kompleks atau pusat perbelanjaan dan terminal bus Blok M Jakarta Selatan, fams. Taman ini dinamai sesuai dengan salah satu nama pahlawan nasional Indonesia, yaitu Martha Christina Tiahahu. Untuk mencapai Taman Literasi ini, gak perlu bingung. Banyak banget transportasi umum yang menuju ke sini. Kamu bisa memilih naik MRT, Transjakarta, ataupun transport umum lainnya. Kerennya lagi, untuk masuk ke taman ini, kamu gak perlu merogoh kocek sepeser pun. Cocok. Setelah direvitalisasi dan dibuka kembali pada September 2022, taman ini kini dilengkapi dengan berbagai fasilitas loh. Biar gak penasaran, yuk kita bahas satu persatu. Tahu banget dong, fams, kalau warga plus 62 paling senang yang namanya makan-makan. Nah, di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu ini, banyak banget list makanan yang bisa kamu pilih. Bagi yang suka jajanan kaki lima, kalian bisa memilih jajanan kudapan enak dan murah di sekitar taman. Yang ini sih emang jadi favoritnya pengunjung nih. Apalagi menikmatinya sambil piknik ala-ala di Taman Martha. Saik!
Kalau mau kulineran estetik dan kekinian, gak usah khawatir. Di bagian dalam Taman Marta, banyak juga pilihannya. Ya, salah satu yang paling hits nih fams, yaitu Pasta by the Park. Kalau kesini pas jam makan siang atau akhir pekan, wih, harus siap-siap antri ya. Pasta by the Park punya beragam menu ciamik yang bisa kalian nikmati. Tapi jagoannya ya ini nih, cone pasta. Pasta homemade yang diracik sedemikian rupa dengan bumbu dan topping yang mamma mia lezatnya. Dinamakan cone pasta karena pasta ini nggak disajikan di atas piring, melainkan di dalam wadah berbentuk cone, sehingga pengunjung bisa menyantapnya di mana saja. Bisa di kedainya atau bisa sambil jalan-jalan di sekitar taman. Tergantung mood aja deh. Lanjut lagi, Taman Marta ini gak cuma seru buat anak-anak muda nih. Buat ayah bunda yang mau ngajak main si kecil bisa banget loh fams. Soalnya di sini juga tersedia area bermain untuk anak dan keluarga. Ada komedi putar mini, titian batu, dan tiang. Serta wahana wall climbing mini yang cocok untuk permainan edukasi. Suasana yang sejuk juga bakal membuat si kecil betah deh. Tapi tentunya tetap harus dalam pengawasan orang tua ya. Tata ruang yang sejuk dan estetik juga jadi alasan Taman Marta nggak pernah sepi fams. Selain buat healing, cocok banget nih buat eksis di sosial media. Makanya gak heran kalau pengunjung gemar banget berfoto ria di sekitaran kawasan ini. Apalagi fams, kalau saat foto ada MRT lewat. Konten nih. Di Taman Marta ini sering juga loh fams diadakan berbagai kegiatan edukasi, olahraga, atau musik. Deretan grup band atau penyanyi kenamaan pun kerap manggung di sini fams. Wah keren banget ya fams. Dengan begini, pemanfaatan ruang terbuka hijau publik jadi semakin kreatif dan inovatif. Fams, sesuai namanya, Taman Literasi Marta Christina Tiahahu merupakan area cakupan hijau dan berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat Jakarta dalam kegiatan literasi. Salah satu daya tarik utama dari Taman Literasi Marta Christina Tiahahu tentunya keberadaan ruang komunitas dan perpustakaan yang nyaman fams. Perpustakaan ini dilengkapi dengan pendingin ruangan dan menyediakan berbagai jenis buku, mulai dari buku pengetahuan, fiksi, hingga non-fiksi, yang diperuntukkan bagi orang dewasa maupun anak-anak. Jadi, buang jauh-jauh deh image perpustakaan yang membosankan dan kaku. Fams, jangan main-main sama orang Betawi. Kalau disenggol, bisa-bisa silat beksi beraksi. Kalian udah tahu silat beksi? Dulu, silat beksi dipakai oleh tokoh Betawi yang bernama Si Pitung untuk mengusir penjajah. Kalau dengar kata pitung, kalian pasti langsung inget dong. Silat beksi adalah ilmu bela diri khas suku Betawi. Umumnya, silat ini mempertahankan diri dengan tangan kosong. Fams, beksi adalah singkatan dari berbaktilah kepada seruan ilahi. Uniknya, silat ini diciptakan oleh seorang peternak keturunan Tionghoa bernama Li Cheng Ok yang tinggal di daerah Dadap, Kabupaten Tangerang. Li Cheng Ok tidak mewarisi ilmu bela diri sama sekali, fams. Dia mendapatkan jurus silat beksi dari pendekar Betawi. Usut punya usut, silat beksi adalah akulturasi budaya Cina dan Betawi. Awalnya, silat ini bernama Bisi, yang artinya pertahanan pada 4 penjuru. Lama-kelamaan, logat Bisi berubah menjadi beksi deh. Gerakan bela diri beksi terdiri dari perpaduan beberapa unsur, seperti keindahan, kecepatan, ketepatan, dan gerakan dinamis dalam mencapai sasaran. Ciri gerakan ini banyak memakai permainan tangan. Silat beksi juga memiliki beberapa jurus mematikan fams, seperti kekuatan hentakan kaki, sikut, dan cengkeraman untuk melumpuhkan lawannya. Uniknya, jurus silat beksi memiliki nama yang nyeleneh fams, seperti jurus gedik, jurus petir, sampai jurus kebut. Ada-ada aja dah. Tidak hanya kaum pria, banyak juga loh perempuan yang tertarik dalam silat ini. Gunanya untuk menjaga diri dari ancaman orang-orang jahat. Gimana fams? Tertarik belajar silat beksi? Fams, kita balik lagi nih ke ceritanya si Bang Ali yang lagi ngider di kampung budaya Betawi Setubabakan. Sekarang ganti profesi jadi kang foto keliling ya? Ya, senyum dikit, Neng, senyum dikit. Ya, Yang cantik ya. ya, ini udah cakep banget ini. Segini udah pas, Neng? Belum bang. Pas. Belum. Gitu. Ke bawah lagi dah bang. Oh, ke bawahan lagi, Neng. Nah, iya gitu Oh, bang. iya. Beuh, ngomong-ngomong, ngapa repot bener tuh? Mau foto aja bang? Sini udah paling bawah, Neng. Neng mah kelihatan
Ada yang lewatin gua nih. Apa sih? Siapa yang lewat barusan? Pin gua lu. Hah? Gua lagi pemotretan, gangguin aja lu. Ngapain lu foto-foto di situ? Kayak gak ada tempat lain lagi di Jakarta. Pintar tuh orang. Kenapa bang? Kagak, Neng. Mau ngasih tahu sama teman-teman di rumah. Ya, khususnya para penggemar kita, fans semuanya. Di Jakarta ini banyak banget spot yang cakep, yang bagus buat pemotretan. Oh iya bener juga ya bang ya? Yang baru-baru juga banyak. Pengen tahu tempatnya? Puterin Bang Joy. Hah? Ada kapal Titanic nyasar di jalanan Jakarta? Yo amplop! Kabur! Tenang fans, bukan. Yang ini bukan kapal Titanic beneran kok. Melainkan halte estetik persembahan Transjakarta untuk masyarakat ibu kota nih. Inilah halte Transjakarta, Bundaran HI dan Tosari. Dua halte kembaran ini memang menarik perhatian publik dengan desain ala kapal besar di tengah ramainya pusat kota Jakarta. Selain bentuknya estetik, pemandangan di atas halte ini juga fantastis loh. Gimana enggak? Kedua halte ini mengapit ikon DKI Jakarta, yaitu patung selamat datang di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Selain itu, landscape kota Jakarta lengkap dengan gedung-gedung pencakar langitnya jadi latar belakang yang pastinya memukau. Gak heran fans, kalau kedua halte ini bukan cuma jadi tempat transit pengunjung ketika menaiki moda transportasi Transjakarta, namun juga jadi spot yang puas banget buat foto-foto asik bareng besti tercinta. Tuh, lihat bu ibu pada sibuk mejeng sambil berfoto ria. Lumayan fans, nabung stok foto buat ganti profile picture sosmed, saik. Kalau dari segi keamanan, gak usah khawatir ya fans. Soalnya, semua fasilitas di sini sudah teruji keamanannya kok. Cuma nih, harus selalu ingat ya, untuk mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Seperti, pengunjung yang boleh ada di anjungan maksimal sebanyak 20 orang. Dan, jangan bersandar pada pagar pengaman ya fans. Oh iya fans, estetika halte kembar Transjakarta ini juga nggak sembarangan loh. Ternyata tersimpan pula filosofi di balik desainnya. Misalnya aja, di ornamen salah satu bagian halte Transjakarta merupakan motif batik pucuk rebung khas Betawi fans. Motif ini merupakan khas batik pesisir yang menggambarkan pucuk batang bambu. Dan sejak tahun 1970-an, batik Betawi motif pucuk rebung ini sudah menjadi seragam wajib none Jakarta loh fans. Selain asik buat foto-foto, halte-halte Transjakarta juga kerap kali mengadakan acara loh fans, seperti acara musik ataupun acara kuliner. Kayak acara kuliner Cerita Jakarta yang diadakan di halte Bundaran HI ini. Berbagai macam pilihan kuliner lazis tentunya bakal jadi pelipur lapar bagi para pengunjung nih fans. Mulai dari makanan penutup yang lucu seperti egg waffle ala Hong Kong, salmon mentai ala Jepang, sampai minuman-minuman seru yang pastinya bakal memuaskan dahaga kamu fans. Wih, kapan lagi menikmati sajian di dalam halte dengan pemandangan ciamik kayak gini? Wait, sajian street food di dalam halte begini nih, gak cuma asik dinikmati sambil nongkrong. Konsep grab and go alias dibungkus dan dibawa pulang bisa jadi solusi kalau kalian kelaparan di jalan. Namun, harus segera capcus fams. Cocok banget kan buat pengguna Transjakarta yang punya segudang aktivitas. Nah, buat kamu yang belum memiliki kartu elektronik, jangan khawatir. Di setiap halte Transjakarta tersedia mesin pengisian ataupun pembelian kartu baru yang bisa langsung kalian gunakan. Wih fams, kapan lagi nih bisa berwisata hanya dengan Rp3.500 saja? Masuk banget kan buat list liburan seru akhir bulan? Masuk! Jadi gimana fams? Seru ya? Ternyata halte bukan sekedar sarana penunjang moda transportasi aja. Dengan ide kreatif dan inovatif kayak gini, halte juga bisa jadi area wisata yang menarik perhatian pengunjung. Wih, ini nih baru ragam Indonesia. Baju depan nih, baju depan. Baju depan nih. Cakep nih. Semuanya nih gue enak. Assalamualaikum fams. Beuh, encang-encing, nyapa be. Lihat no. Kayaknya Bali sama Neng Pipe lagi asik bener dah. Lanjut.
Jogetin, buang! Ngapa tuh bocah? Malah larian begitu? Orang lagi pada konser juga. Dah, Pak Hansip. Ngapain dah? Aduh, ngapa bocah ya? Udah ngapa dah. Udah. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Hari yang istimewa. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Jakarta. Wah, pantesan pada rame ngibing ya, Bang. Ini namanya kita lagi ngibing, bukan sembarangan ngibing. Ini ngibing hitungannya sambil olahraga. Iya. Nah, Jakarta, di mana aja tempat sekarang ada tempat olahraganya. Kita pengen semuanya warga Jakarta jadi sehat. Nah, mau tahu nih tempat-tempat olahraganya di mana aja? Kasih lihat Bang Joy. Nah. Siap, Bang Ali. Ini spesial dari Jakarta buat kalian nih, fam, seragam Indonesia. Nah, selain stadion utama, area akuatik atau kolam renang GBK juga nggak kalah rame nih, fams. Selain diperuntukkan bagi pengunjung umum, di sini juga seringkali diadakan perhelatan olahraga nasional maupun internasional, fams. Yang masih fresh nih, fams, Festival Akuatik Indonesia 2023. Selain sebagai kejurnas, FAI juga dilaksanakan sebagai babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Cabur Akuatik 2024 loh. Widih, seru banget kan? Puas berolahraga, saatnya kulineran, fams. Gak usah jauh-jauh, di area stadion disediakan nih pusat kuliner yang dikelola oleh GBK. Makanannya asik-asik dan Indonesia banget. Kalian bisa memilih berbagai sarapan yang menggugah selera, mulai dari pecel, bubur, ketupat sayur, dan masih banyak lagi. Minumannya pun macam-macam. Mau yang dingin-dingin ala jus-jusan, ada. Mau yang tradisional macam jamu-jamuan, wets, jelas ada. Pokoknya kalian bebas pilih. Sejak dulu, kawasan GBK memang sudah terkenal sebagai tempat olahraga lari masyarakat Jakarta, fams. Apalagi setiap akhir pekan, GBK selalu dipenuhi pengunjung dari berbagai kalangan. Kompleks olahraga tertua dan terbesar di Indonesia ini kini semakin tertata rapi. Apalagi sejak perhelatan Asian Games 2018 lalu. GBK direvitalisasi hingga memiliki berbagai fasilitas kelas dunia. Sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas, area yang luas, serta lingkungan yang indah makin gak perlu diragukan lagi. Pokoknya dijamin, fams, pengunjung bakal semakin betah. Salah satu yang paling menonjol tentunya stadion utamanya nih, fams. For your info nih, fams, Stadion GBK ini merupakan salah satu dari 5 stadion terbesar di Asia Tenggara loh. Wih, bangga pol. Area ini hampir selalu jadi area yang paling sibuk di GBK. Berbagai kegiatan olahraga dan hiburan langganan nih diadakan di sini. Mulai dari atletik, kegiatan berlari untuk umum, dan tentunya pertandingan sepak bola. Kalau kita boleh bilang GBK ini sekarang kita bisa bilang sebagai one stop destinasi atau one stop activity ya, karena setiap orang seperti tadi disampaikan bukan hanya berkegiatan olahraga, tetapi apa saja itu kegiatan bisa dilakukan di sini. Pagi-pagi udah semangat banget nih, fams. Yuk, yang masih kegoleran, ikutan Pound Fit bareng yuk. Woohoo! Yeah! Fams, Pound Fit adalah olahraga kardio asal Amerika yang terinspirasi dari asiknya bermain drum. Gerakannya menyenangkan, energik, dan tentunya membakar kalori. Sampai gobios dong, fams. Yuk, lanjut! Olahraga Pound Fit ini adalah salah satu dari sekian banyak kegiatan asik yang bisa kalian lakukan di kawasan Gelora Bung Karno, fams. Kegiatan yang satu ini biasanya digelar pada pagi dan sore hari di area Rocket Space GBK. Buat kamu yang berminat, cukup mendaftar via online dan bawa badan aja. Soalnya, penyelenggara sudah menyiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan, seperti ripstick atau tongkat drum khusus Pound Fit, serta matras empuk untuk melengkapi sesi latihan kamu, fams. Selain serunya Pound Fit, masih banyak lagi loh kegiatan seru yang bisa jadi pilihan buat pengunjung setia GBK. Fams, selamat datang di Pasar Kue Subuh, kawasan Pasar Senen, Jakarta. Warga ibu kota dan sekitarnya pasti udah gak asing lagi deh sama tempat ini. Yup, surga camilan enak dan murah meriah yang udah eksis sejak 35 tahun silam, alias 1988.
Wets, jangan tertipu ya fams. Meski namanya subuh, tapi pasar kue subuh ini udah beroperasi mulai pukul 7 malam. Makin malam, suasana dijamin makin rame. Kayak gini nih fams. Widih, kan main. Sejak 10 Februari 2023 lalu, pasar kue subuh Senen ini menempati lokasi baru yang berada di area parkir lantai 2 Senen Jaya, Blok 1 dan 2. Setiap hari nggak kurang dari 600 lebih pedagang menggelar meja dan menjajakan kue-kue mereka. Relokasi ini bertujuan untuk menata pedagang agar dapat berjualan secara tertib dan lebih nyaman. Yuk, kita NTP Fams. Ada kue apa aja sih di sini? Jenis kue yang ada di sini terbilang sangat lengkap. Mau apa aja coba Fams, tinggal sebut. Jajanan pasar tradisional seperti bolu kukus, lemper, risoles, pastel, lumpia, yang asin maupun manis, ada Fams. Kue basah, kue kering, aneka roti juga cek. Yang kekinian seperti muffin dan dessert box, hingga kue tart dan roti buaya pun lengkap tersedia. Gak main-main ya. Untuk bekal kantor, dimakan pas sarapan cantik atau cemil, wah ini bisa pilih pai buah nih. Bolu gulung, lemper, putri ayu, nagasari. Yang gak cuma mengenyangkan, tapi mayoritas juga rendah kalori dan cocok nih buat yang lagi diet. BTW nih fams, pengunjung boleh banget kok icip-icip untuk tester yang endes dan cucok di lidah. Caelah. Tapi abis itu wajib beli ya, jangan langsung kabur. Makan 10, hilang langsung. Anyway, kita coba challenge dulu yuk fams. Kira-kira dengan uang Rp10.000 bisa dapat apa aja di sini ya? Hehe, gak pakai lama dan gampang banget fams. Karena Rp10.000 ternyata masih laku di sini. Kamu nih fams bisa bawa pulang 5 jajanan pasar dengan harga Rp2.000 atau 15 kue centek. Yuhuu! Harganya emang bervariasi fams. Yang termurah ada kue centek nih, dijual seharga Rp700. Yes, 700 only fams. Hingga kue tart yang harganya mencapai ratusan ribu rupiah. Hati-hati kalap ya fams kalau kesini. Apa aja sikat. Hahaha. Kalau udah kalap, sekarang waktunya santap. Gak cuma penampilannya aja nih fams yang menjanjikan. Ternyata dengan harga rakyat, rasanya pun gak mengecewakan. Bahkan ada nih yang masih hangat-hangat, alias fresh from the oven. Haha. Pokoknya saking mantulnya, ratusan ribu kue ludes diborong tiap harinya. Wow. Ada yang membeli untuk dinikmati sendiri. Banyak juga nih yang merupakan pengusaha catering, pemilik warung makan, hingga seksi konsumsi untuk acara kantor, arisan, atau pernikahan. Sementara untuk partai besar, grosir, atau reseller, gak tanggung-tanggung nih fams. Transaksi biasanya dilakukan menggunakan mobil box yang langsung dipindahkan dari supplier ke mobil pembeli. Gak perlu takut kehabisan ya fams, karena kue-kue ini akan terus di-restock hingga pukul 6 pagi. Tapi jangan datang setelah matahari terbit, karena pilihan kuenya terbatas dan kebanyakan ya tinggal sisa-sisanya aja fams. So, gimana fams? Siap untuk berburu kue subuh? Ini ngapain sih si bocah sama Pak Hansip pada larian aja? Kagak bisa dibiarin nih. Sikat buang. Nah, ketangkep tuh. Sekarang kita buka dulu. Mana coba? Wah. Oh iya tuh bang, musik. Kan, alat musik ini. Wah, ternyata salah paham kan? Ternyata nih, si abang yang dikejarin bukan maling, tapi petugas yang mau nganterin salah satu alat musik Tanjidor. Ya, Pak Hansip ada aja dah. Yaudah deh, karena hari ini hari bahagia, kita joget bareng aja ya. Yuk, giving bareng sama ondel-ondel diringi musik Tanjidor. Asik, tarik bang. Oke, dengerin semuanya, hari ini kita harus bahagia. Kita harus happy ya. Karena hari ini adalah ulang tahun Jakarta. Ya, ini ulang tahun yang ke-496.
Untuk itu kita ingin mengucapkan sukses Jakarta untuk Indonesia.